Kalau di Quran itu ada ayat dibuka dengan lam, ditambah dengan qad, ini menunjukkan ayatnya begitu istimewa, begitu penting, kandungannya tak sama dengan ayat biasa. Kalau sudah pakai lam, pakai qad, ditambah pakai na, singkatan dari nahnu, ditujukan ke Allah, ini menunjukkan informasinya bukan sekedar istimewa, tapi begitu agung, saking agungnya Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Contoh bandingannya Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 tentang Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saking agungnya Quran, tingginya Quran, itu orang-orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, ngaji Quran, membaca Quran, menghafal Quran, itu dijamin keutamaannya 4 kali dibandingkan dengan amalan biasa menggunakan lam, qad, dan na' ta'zimun nafsi. Karena itulah Quran tidak diturunkan kecuali malaikat yang istimewa yang membawa, Jibril. Sejak Jibril bawa Quran, naik status jadi Ruhul Amin, Sayyidul Malaikat. Diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad membawa Al-Quran, naik status beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di hari Jumat. Begitu Jumat mendapati turunnya Quran, naik status harinya menjadi Sayyidul Ayyam. Diturunkan di malam hari, saat turunnya malamnya berubah menjadi status Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah. Turun di Mekah, Mekah berubah menjadi tempat yang penuh berkah. Turun di Yathrib, Yathrib berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Siapa saja yang bisa dekat dengan Al-Quran, maka mendapatkan keutamaan serupa dan jaminannya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang serupa nafasnya itu tentang manusia. Jadi bukan hanya Al-Quran. Saat Allah mencipta Adam, lalu diciptakan keturunannya Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu dibuka kalimat penciptaan dan penetapannya dengan lam, qad, dan nun. Nah, seperti halnya Allah membuka keagungan Al-Quran. Walaqad karramna Bani Adam. Allah menegaskan, hey, aku tidak menciptakan hambaku manusia ini dengan penciptaan biasa. Bersamaan dengan penciptaannya, aku muliakan, kata Allah, seluruh bagian penciptaannya. Jadi cuma satu makhluk Allah yang dicipta itu semuanya mulia. Baik fisiknya, sampai sifatnya, sampai keadaan dirinya. Contoh Bapak Ibu, ini secara fisik, jin tidak disebutkan, malaikat tidak disebutkan, cuma manusia. Quran surah 95 di ayat yang keempat. Saking sempurnanya fisik manusia, itu dibuka dengan 3 risalah Nabi. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattini waz zaitun. Risalah Nabi Isa alaihi salam. Wa turi sin, risalah Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah bersumpah dengan 3 rasul unggul ini dan ditutup dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin untuk menegaskan laqad khalaqnal insana fi, fisiknya manusia sempurna. Jadi dengan jin itu masih bagus kita Pak fisiknya. Dengan jin itu Bu masih bagus kita. Dengan malaikat yang dari cahaya kalau ditampilkan itu masih utama fisik kita. Jadi dengan malaikat saja masih unggul, dengan jin unggul, apalagi dengan hewan. Ibu main ke kebun binatang di Medan, absen tuh dari monyet sampai singa. Bandingkan sama wajah ibu yang ada di cermin, jauh Bu. Jauh. Karena itu ketika disebutkan mulia, dinamakanlah dengan bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kita selalu ngaji Jumat tuh kalau enggak Yasin Al-Kahf. Ayat 110-nya, Qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar itu bukan sekedar nama. Manusia yang dicipta dengan kulit halus dan baik.
Karena itu nggak boleh di dalam Quran itu fisik sengaja dirubah. Nggak boleh. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 118 sampai 119. La'anahullah. Setan dilaknat oleh Allah, kemudian dia berjanji. Di antara janjinya, saya akan bisikkan kepada manusia supaya merubah tampilan dirinya. Yang pesek pengen jadi mancung, rubah. Apalagi merubah jenis. Yang laki-laki pengen jadi perempuan. Kena razia, nama siapa? Nia, Pak. Nama siapa? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Tidak boleh. Dan dahsyatnya, itu fisik kita itu kenapa tidak boleh dirubah? Karena bersamaan dengan tampilan fisik ini, melekatlah takdir maslahat kita sampai wafat. Ini Pak Musa kalau nggak begini tampilannya, nggak bisa jadi wagub. Pak Rahmat kalau nggak begini, nggak mendapatkan keberkahan sampai saat ini. Saya kalau dirubah tampilan misalnya mirip-mirip Ustadz Abdul Somad, antum nggak kenal saya. Jadi kalau Allah sudah mencipta, itu yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Maaf, saya agak cepat sedikit. Turun ayat Quran, boleh saya berdiri? Izin ya Pak, izin? Baik. Bu. Baik. Ini kepala sampai ujung kaki. Pelan-pelan. Allah mencipta kita dari ujung kepala sampai ujung. Ini kepala sampai kaki bukan sekedar fisik biasa. Ini mulia. Saya ulangi. Kepala sampai kaki ini bukan sekedar fisik biasa, tapi mulia. Karena mulia, itu Allah turunkan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk membimbing semua bagian fungsi tubuh ini dari kepala sampai kaki supaya fungsinya pun mulia. Supaya terjaga keadaan fisik ini. Diciptakannya bagus, berperilakunya mesti bagus, pulangnya pun mesti bagus. Contoh, ini mata fungsinya apa? Tuh, sudah salah. Kalau cuma melihat, itu belum masuk ke fungsi manusia. Hewan pun melihat. Ayam melihat. Kambing melihat. Elang terbang tinggi, anak ayam terlihat di bawah. Ibu naik pesawat, anak sendiri belum tentu kelihatan. Karena itu ketika Allah menunjukkan fungsi mata, dijelaskan dalam Quran bukan hanya fungsinya secara fisik, tapi menunjukkan kemuliaannya. Turun Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Perhatikan ayatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada setiap laki-laki yang beriman kepada Allah, yang yakin Allah telah mencipta dirinya, yaghuddu min absarihim, jaga pandangannya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Saya ulang, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Nah, memalingkan dari yang tidak baik itu yang disebut dengan ghaddul basar. Saking mata ini mulia, Allah melarang mata ini melihat yang tidak baik. Itu istrimu, lihat. Itu istri orang, jangan banyak dilihat. Ini proyek kamu, lihat. Itu proyek orang, jangan banyak kemudian berminat untuk diambil dengan cara yang tidak tepat. Ini pulang dari masjid nih, ini sandal kamu, itu sandal orang. Paham? Paham? Jadi sepanjang kita jadi manusia, kenapa dilarang untuk melihat yang tidak baik? Supaya menjaga kemuliaan penciptaan matanya. Dari mata turun ke, langsung ke hati aja Bu. Ke lisan. Dari mata turun ke lisan, ke mulut. Apa fungsi mulut? Tuh. Bicara yang baik, turunlah Quran surah ke-49 ayat ke-11 sampai 12. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil pakai ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah dan jauh.
Setelah itu ada ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya menguatkan, haknya mengingatkan, tanbih. Setelah itu ada alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil semua tanpa kecuali. Yang besar, yang kecil, laki-laki, perempuan, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan. Kata Allah, hei, semuanya tanpa kecuali. Yang tinggalnya dekat, yang menengah, yang jauh. Laki-laki, perempuan, sepanjang Anda merasa yakin dengan Allah yang telah mencipta lisan kita, la yasharu qaumin qaum. Jangan biasakan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah. Jangan gosip. Kenapa dilarang melukai dengan celaan? Kenapa lisan tidak boleh merendahkan? Karena dijaga oleh Allah supaya lisan ini selalu tampil terhormat. Sebab ketika ada seseorang mencela, itu pasti keadaan dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak percaya, Bapak Ibu silahkan pulang dari sini, keluarkan kata-kata kotor, saat yang bersamaan rendah keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya muncul hukum haram. Dari kata hormat, sesuatu yang terhormat. Jadi turunnya hukum haram ini asalnya bukan ingin mencegah kita dari satu perbuatan, bukan. Tapi ingin menjaga kehormatan kita karena Allah menciptakan kita dalam keadaan yang mulia. Satu. Ini penting dulu saya sampaikan, ini saya mohon maaf sebesar-besarnya sebelum saya masuk ke hal yang terkait dengan ayahanda kita Haji Hanif. Karena kita kehilangan bagian pertama ini. Quran minta saling menyayangi. Sekarang yang terjadi saling menyakiti. Buka berita, lihat sekarang baik yang online ataupun yang offline. Setiap kita buka berita 85% beritanya kalau bukan pembegalan, bukan perampokan, bukan kemudian pembunuhan, maaf, yang satu mencela pada yang lainnya. Yang satu melukai pada yang lainnya. Padahal yang kita ngaji Quran yang sama, nabinya nabi yang sama. Kenapa orang dahulu bisa menjaga dan mempraktekkan Quran itu untuk menampilkan kebaikan dirinya? Orang sekarang jauh dari petunjuk Quran dan hadis. Ini bagian pertama. Awas hati-hati ya, hati-hati. Karena nanti ada orang yang saat akan masuk surga, ditimbang amalnya, kata Nabi, ternyata terhambat dia karena pernah melukai fisik baik dirinya ataupun orang lain. Yuk kita lihat. Cek hadis Muslim. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya agak cepat. Jadi satu kali Nabi sedang kumpul begini, tiba-tiba beliau tanya pada sahabatnya, Atadrunal muflis? Tahukah kalian tentang orang yang bangkrut saat di hari kiamat nanti? Lalu sahabat rebutan menjawab. Kata mereka, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Secara teori dunia benar. Tapi perhatikan jawab Nabi. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut yang mengaku umatku itu. Tolong garis bawahi ya. Nabi tidak menyebutkan umatnya Nabi Isa, tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, tapi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya yang hadirin di sini semua, kita umatnya Nabi bukan? Ulangi, kurang keras. Umatnya Nabi bukan? Perhatikan baik-baik, hati-hati. Ada di antara umat Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat bisolatin, solatnya rajin sekali. Jadi tercatat tulisan di kitabnya itu rajin solat. Jangankan fardunya, sunnahnya pun dia buru. Dia tahajud, dia sholat sunnah, ada catatannya. Wasyamin, rajin puasa. Jangankan Ramadan, Senin datang dia puasa, Kamis datang dia puasa. Dia tak tunggu Senin Kamis, dia lakukan puasa Daud. Wazakatin, rajin zakat. Fokus. Cuma sayang kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi saat yang bersamaan dia pernah mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, menyakiti fisik orang lain. Puncaknya, awas hati-hati,
wasafaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah menyebut nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar, tembak orang lain. Allahu Akbar, bunuh orang. Allahu Akbar, bom orang lain. Hati-hati, kalau Nabi pernah sampaikan berarti potensi terjadinya itu mungkin terjadi. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi di Medan di tempat lainnya lagi. Apa yang amin? Jadi waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, itu saya sedang di Lampung. Duar meledak. Lagi begini, taklim. Tiba-tiba jamaah angkat tangan bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Maka kata Nabi, kalau ada yang seperti itu mesti hati-hati. Karena apa yang terjadi? Tu'khadhu hadza min hasanati. Kalau ada orang baik sholat, lantas dia setelah sholat mencela orang, maka diambil pahala itu dari sholatnya, diberikan kepada orang yang baru dicelanya itu. Kalau ada orang puasa, saat buka menggibahi orang, menggosipkan orang, itu diambil pahala puasanya, ditransfer kepada orang yang digibahi itu. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan ini masih ada sisa satu, pernah fitnah orang, maka karena nggak ada bekal lagi, bangkrutlah dia. Dosa-dosa orang yang difitnah itu diambil, diberikan kepadanya. Faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka, baru kemudian diangkut, diberikan ke dalam surga. Fisik. Awas, penting saya sampaikan karena sabda Nabi ini zaman sekarang kita mudah dapati. Betapa banyak orang cuma update status tapi isinya bisa melukai orang lain. Dan yang paling menarik, betapa banyak Nabi ngasih kemudahan untuk ibadah, tapi ketika dipraktekkan kok menjadi saling berselisih. Mudah-mudahan di sini tidak ya. Atau jangan-jangan tidak kelewat. Baik, yang kunut ada dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya. Yang salah itu yang tidak sholat subuh. Kenapa kemudian yang kunut dan tidak kunut jadi bermasalah? Saya pernah menangani satu kasus suami istri itu tidak saling tatap semalaman gara-gara persoalan turun dari i'tidal ke sujud. Suami pulang dari kantor, kena macet, tiba di rumah malam, gak sempat kemudian ke masjid. Sudah selesai. Nyampe di rumah, ambil wudhu sholat, begitu sholat istri lihat. Ternyata sujudnya itu turun dulu lututnya. Begitu lututnya turun, istri lihat. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat. Ini persoalannya Bu. Tanpa muqaddimah. Langsung istri komen pada suaminya, papa sholatnya salah katanya. Jiwa laki-laki bangkit. Yang pemimpin siapa? Apa ciri khas pemimpin itu? Ciri khas pemimpin bukan tegas, ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Hanya menerima usulan, jarang kemudian menerima saran. Istrinya berkata, ini kisah nyata, papa sholatnya salah. Memang kenapa mah? Harusnya bukan lutut dulu, telapak tangan dulu yang turun, baru lutut. Kata suaminya, mama yang gak baca hadis. Bertengkar malam, tak saling tatap, punggung-punggungan, besoknya diputuskan datang ke kami. Ternyata saya lihat dua-duanya gak tahu hadisnya. Istri belajar dari Ustadz A, suami belajar dari Ustadz B. Begitu saya tunjukkan, Pak Ibu, dua-duanya ada di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud. Ini yang pakai lutut duluan, nomor hadis 838, dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan cuma beda 2 nomor. Nih kiri atas Abu Hurairah nomor hadis 840. Wa'il itu masuk Islam duluan dibandingkan Abu Hurairah. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Wa'il lihat Nabi sholat, turunnya pakai lutut karena lututnya gak bermasalah. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Nabi usia 60 tahun, 3 tahun sebelum meninggal.
di suasana itu banyak hadis menunjukkan lutut beliau bermasalah. Kadang sholatnya pakai tongkat, kadang nyindir ke tiang-tiang, nyender ke tiang, karena lututnya bermasalah. Usia 10 lutut bermasalah. Abu Hurairah lihat, kalau lutut bermasalah, Nabi turunnya pakai apa? Ternyata telapak tangannya dulu. Jadi mau pakai lutut, pakai telapak tangan, dua-duanya ada. Nabi menunjukkan untuk kemudahan sujud, bukan karena persoalan tua dan muda saja. Jadi jangan simpulkan juga kalau ada kemudian anak muda sujud pakai telapak tangannya, tua. Jadi kalau anak muda olahraga cedera dia, lututnya masalah, gunakan telapak tangannya. Telapak tangan masalah, gunakan lututnya. Lutut benar, telapak tangan benar, yang salah sujud pakai kepala duluan. Kenapa gara-gara basmalah yang satu keras, yang satu sir kok jadi saling melukai? Kok jadi saling klaim? Padahal 70 hadis. 70 hadisnya 4 cara bacanya. Bisa dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kalau sudah silent, sir, tidak usah ditempel ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya. Sir pelan yang dengar kita. Yang ketiga, bisa tak usah dibaca sama sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat riwayat Abu Hurairah, baca jahar rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua tidak dibaca langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Empat-empatnya ada dari Nabi. Diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat ngajarkan, dirangkum oleh 4 imam besar dipilih oleh mereka. Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah, memilih langsung baca hamdalah. Imam Malik lahir 93 Hijrah, memilih langsung baca hamdalah. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah, saya pilih yang jahar. Karena ini tidak baca, populerkan yang dibaca supaya diketahui. Imam muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijrah. Hafal 1 juta hadis, muridnya Imam Asy-Syafi'i memilih yang keempat. Yang ini tidak baca, yang ini baca keras, saya pilih kemudian yang tengah-tengah silent. Kok tiba kemudian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini Muhammadiyah nih. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Padahal zaman Nabi belum ada Muhammadiyah, zaman Nabi belum ada. Yang NU benar, yang Muhammadiyah benar, yang salah yang tidak sholat.